Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Jemaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah, dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi ya, setelah beberapa saat tidak bisa hadir ya. Kita masih di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya. Berapa hari yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana kisah mengenai Nabi Hud. Ada Bu Sri di Tokyo ya, siang apa pagi di sana nih. Mudah-mudahan tetap semangat lah memperkenalkan produk-produk Indonesia ya di negeri Jepang. Tetap semangat Bu Yanti ya, atas pertanian kalau nggak salah ya. Saya lihat sering juga tuh, kadang saya perbincangkan juga tuh cerita-cerita Bu Yanti itu di bagaimana mereka memperkenalkan produk Indonesia ya. Ada pisang, loh kayaknya pisang saya juga nanam juga tuh, pisang sunflower atau apalah. Kita lanjutkan lagi lah. Kalau mau berkenalan sama Bu Sri untuk urusan ekspor produk pertanian ke Jepang. Jemaah Kampung Takwa Astan rahimakumullah, kita lanjut di ayat yang ke-128 surat Asy-Syu'ara 128. Bismillahirrahmanirrahim. Atabenuna bikulli rai'in ayatan ta'bathun. Apakah kamu membangun di tempat dataran yang tinggi, tanah tinggi, ayatan ta'bathun, tanda-tanda dengan maksud bermain-main. Nah, ini Hud mengingatkan kepada kaumnya ya, kaum Ad, supaya apa? Masalah dunia yang diagung-agungkan. Dunianya adalah apa? Dia membangun bangunan di tempat yang tinggi sebagai tanda, bukan untuk sebagai tempat tinggal. Saya menduga ini mungkin modelnya entah villa ya. Ini dugaan saya aja ya. Entah villa, entah bangunan-bangunan di tempat-tempat tinggi ini, sebagai tanda-tanda supaya terlihat, dari jauh terlihat ya. Dan itu bukan untuk tanda-tanda khusus, orang harus mengetahui ini dengan cara ini. Oh, ada tanda-tandanya di sana, kayak semacam apa, tanda lalu lintas atau tanda apa di tempat yang ini, bukan. Tapi ini ta'bathun, kata Nabi Hud, sebagai apa? Untuk bermain-main, bukan untuk menjadi tanda benar ya. Ketika disebut tanda ayat itu berarti biar orang tuh tahu bahwa ini ada teknologi industri yang tinggi mungkin pada saat itu ya. Jadi atabenuna, apakah engkau membangun ya, membangun bikulli ri'in, di setiap tempat yang tinggi ya, ayatan, sebagai tanda, bukan tanda sebenarnya, cuma tanda untuk mengagungkan diri. Ini Nabi Hud mengingatkan bahwa nilai-nilai dunia itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan ya. Makanya disebutkan sebelumnya ya, fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan tidak upahku, kata Nabi Hud, itu bukan ada dari Anda tapi dari Rob.
Saya tidak meminta upah dengan Anda. Nilai-nilai dunia itu rendah. Sementara yang diseru oleh oleh Nabi Hud ini adalah orang-orang yang membangun bangunan di tempat tinggi. Saya menduga kalau sekarang tuh villa lah kira-kira. Villa-villa itu kan kadang-kadang nggak dipakai juga sama yang punya itu. Ya. Nah ini ciri-ciri nilai-nilai dunia yang dipakai oleh kaum Hud. Sama mirip ciri-cirinya dengan nilai-nilai dunia yang dipakai oleh kaum Quraisy dan kaum-kaum lainnya nanti di hari kiamat. Orang-orang yang menganut nilai jahiliyah sebagai jalan hidup. Jamaah kampung takwa asn rahimakumullah. Mari kita lanjutkan di ayat 129. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, dan engkau mengambil atau membuat masani'a, benteng, ya, la'allakum takhludun, supaya engkau kekal, ya. Nah ini ternyata mereka juga membuat, itu tadi saya sampaikan, bisa jadi teknologi industri untuk membangun, memahat gunung waktu itu, membuat benteng-benteng seolah-olah aman dari angin, aman dari kematian bahkan. Ya. Itulah yang namanya kematian itu. Ya. Mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Pasti akan ketemu gitu. Walaupun dalam benteng di dalam tanah yang kuat. Ya. Kita perhatikan bahwa kaum Ad ini kaum yang suka membangun tanda-tanda, ya, membangun dalam arti hanya untuk bermain-main, entah villa, entah apa, bangunan-bangunan di tempat tinggi, mirip betul dengan kondisi kita sekarang. Ya. Ya, kalau niatnya untuk bermain-main, tidak untuk bersyukur dan sebagainya. Ya. Dan yang kedua, dia mempunyai bangunan lain, yaitu bangunan benteng. Ya. Seolah-olah dengan cara itu dia bisa kekal hidupnya. Di sini disebutkan takhludun, khalidina, jadi kekal gitu. Kita nggak kebayang kondisi kaum Ad waktu itu di Yaman. Berarti daerah sekitar Yaman waktu itu. Berarti mereka ini adalah orang-orang dengan teknologi tinggi, orang-orang yang punya banyak bangunan. Ya. Ya. Mungkin kelihatan nyaman hidupnya. Ya. Tapi itulah diingatkan oleh Nabi Hud, ya, alaihissalam. Jadi ada dua ciri yang sudah disebutkan tadi, ya. Ini ciri-ciri khusus pemujaan dunianya kaum Ad ini. Yang pertama adalah dia membangun bangunan-bangunan di tempat yang tinggi, ri'in, di tempat-tempat dataran yang tinggi. Berkemungkinan mirip seperti villa lah. Yang kedua, mereka membuat benteng-benteng. Ya. Seolah-olah dengan cara itu mereka kekal, nggak mati-mati, kira-kira begitu. Karena sudah dilindungi oleh benteng-benteng. Ya. Dan keterampilan membuat benteng itu termasuk keterampilan tinggi itu. Tingkat tinggi di manusia untuk melindungi. Ya. Di Cina ada benteng tembok Cina yang tinggi untuk melindungi, ya. Dulu juga Rasulullah beberapa kali masuki kampung-kampung yang dilindungi benteng seperti Khaybar misalnya kan, perkampungan Yahudi yang dilindungi benteng, ya. Dan banyak kisah-kisah sahabat yang mendapatkan kampung-kampung atau negeri-negeri yang dilindungi oleh benteng ini. Dan perlu perjuangan untuk memasuki benteng itu. Nah, kaum Ad ini di Indonesia juga banyak ya bentengnya. Ada di Bengkulu, ada di banyak benteng lah. Desa kampung kita namanya desa benteng ini. Saya nggak ngerti juga kenapa disebut benteng. Ya. Apa dulu di sini ada benteng Belanda atau apa gitu. Jadi benteng itu, ya, yang disebut benteng itu apa sih benteng? Benteng sebenarnya seperti bangunan tertentu yang memang untuk menjaga dari serangan musuh dan sebagainya. Ya, itu benteng. Walaupun ada model benteng yang tidak berbentuk bangunan seperti yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, ya, Al-Farisi. Dia membentuk benteng antara
pasukan Ahzab di sana dengan pasukan Islam di sini dengan cara apa? Membuat parit, digali parit. Kembali lagi kepada kaum Ad. Jadi kaum Ad ini mempunyai dua ciri. Salah satu pemujaan dia terhadap dunia adalah membuat bangunan tinggi, mungkin villa bentuknya. Dan yang kedua apa? Membuat benteng-benteng. Supaya apa? Supaya takludun, supaya khalidina, supaya kekal. Ya. Berarti ada sumber daya mereka yang kumpulkan untuk begitu. Ini sebenarnya sindiran juga bagi kita. Ketika kita membuat bangunan, fungsinya untuk apa? Ya. Apakah di situ ada fungsi kebanggaan, ria di situ, kesombongan, ujub di situ? Ya. Ria, ujub, sombong ketika kita, wah, itu rumah siapa tuh? Rumah si Pak Anu. Keren gini. Padahal belum tentu juga apa yang di rumahnya, atau orang yang di rumah itu mendapatkan kebahagiaan dengan rumah itu. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau ukuran, misalnya nih, ukuran dari kebutuhan dasar seseorang lah, misalnya anggaplah ukuran kebutuhan dasar seseorang misalnya 3 meter. Berarti kalau bertiga atau berempat orang ya 3 kali 4 sebenarnya. Ya. Anggaplah 3 nggak cukup kali ya, mungkin 5 meter, 5 kali 4 20 meter, berarti tipe 21 atau mungkin tipe 27 perumahan itu cukup loh untuk 2 orang mungkin satu kamar. Lihat kondisi ya, memang terlihat kondisinya. Kalau misalnya 10 orang anaknya ya memang harus lebih besar, ya wajar kalau itu fungsinya kalau untuk buat bermain-main, ini yang repot ya. Hanya untuk membanggakan diri. Ya. Saya pernah dengar tuh ada seseorang masuk ke dalam rumah anggota legislatif kalau nggak salah ya. Kemudian ketika dia duduk, gede bener nih rumahnya gitu, sempat terucap gitu. Lalu dia astagfirullahaladzim gitu. Ya, karena memang rumah juga membuat tarikan kuat pada dunia itu. Ya. Kalau kita ngelihat replika rumah Nabi itu memang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya lah dibanding kesederhanaan hidup beliau. Lihat di YouTube tuh banyak replika rumah Nabi Muhammad SAW. Dalam satu riwayat disebutkan atapnya itu cuma paling-paling kalau kita berdiri cuma ada sejengkal 2 jengkal aja. Di situnya ada ada kayak kasur mungkin dari pelepah kurma. Di situ ada alat penggulung penumbuk gandum supaya jadi tepung. Itu ada geriba air semacam tempat air minum ya. Ya begitu aja, sangat sederhana itu. Kita sedih ngelihatnya. Kenapa? Karena Nabi sudah menguasai negara. Berapa negara dia kuasai. Tapi hidupnya begitu sederhana. Dan kita ya keinginan. Karena kadang-kadang itu kan karena keinginan entah kita, anak kita atau istri kita. Betapa kita dilimpahi dunia. Makanya kata Nabi SAW, yang ditakutkan itu bukan kekurangan, tapi ketika kita diberi kelebihan. Misalnya kelebihan perut maju juga nih. Kelebihan lemak berarti. Ketika diberi kelebihan kesenangan, dipakai buat apa itu? Itu masalahnya. Dan ini yang terjadi di kaum Hud. Dan mungkin banyak yang terjadi yang akan datang begitu. Orang-orang yang terpesona dengan dunia ini. Ada 2 ciri tadi ya. Jadi ada yang pertama mendirikan bangunan di tempat tinggi, berkemungkinan itu seperti villa. Yang kedua membuat benteng. Ada ciri ketiga. Dan ciri ketiga itu mirip dengan orang-orang yang punya kekuasaan tapi zolim. Semuanya begini ciri ini. Ya, coba lihat. Wa idza
Wa idza batashtum jabbarin. Ketika engkau menyiksa, ya, kalian menyiksa, engkau menyiksa dengan siksaan yang keras. Ini ciri-ciri orang yang punya kuasa, ya. Mereka punya kuasa ketika menyiksa, dia menyiksa dengan bengis, ya, karena sudah punya uang, ya. Dengan mudah dia bisa menyiksa orang, memperlakukan orang dengan cara sesuai dengan cara mereka. Ini ciri-ciri diktator, sama dengan Firaun kemarin. Ya. Dan kalau kita lihat mirip pernyataan ini dengan kondisi Rasulullah waktu awal. Amr bin Yasir, misalnya, Bilal bin Robah, ya, ya, yang yang disiksa demikian, menyiksa dengan cara yang bengis, kejam, di luar perilaku manusiawi, ya, lebih parah dari binatang. Ya. Binatang loh, kalau ngadu misalnya ayam dengan ayam itu udah selesai dia pergi, nggak ini lagi. Lihat Bilal waktu itu ditidiin dan sebagainya. Ada yang ditaruh di tengah padang pasir, ditaruh di sebuah rumah biar panas-panasan, nggak dikasih makan. Yang berat tuh Amr bin Yasir itu, di depan matanya ibunya bapaknya disiksa sampai dibunuh. Ada Sumayyah, makanya disebut sebagai keluarga surga itu Yasir. Amr bin Yasir, Yasirnya meninggal, ibunya Sumayyah meninggal, ya, sampai Amr bin Yasir pun disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika waktu itu perang Ahzab, ya, dia menggali parit, lagi ngangkat pasir atau batu, itu Nabi menyatakan kasihan Amr, dia akan dibunuh oleh pengkhianat. Itu diingat sama sahabat itu bahwa yang membunuh Amr bin Yasir itu adalah pengkhianat. Nanti itu lanjut itu. Nah, Amr bin Yasir itu orang-orang yang mendapat penyiksaan, ya. Ya. Khabbab bin Arth juga sama, dapat penyiksaan. Nah, kalau kita lihat kata-kata ini di ayat 130, ya, wa idza batashtum jabbarin. Ketika engkau menyiksa, itu menyiksa seperti orang, menyiksa dengan cara bengis. Ya, Jabbarin itu raja yang bengis lah, kira-kira begitu. Ya, raja yang penyiksaannya luar biasa. Ya kayak Firaun kemarin, orang dipotong, coba, anak laki-laki dipotong. Ya. Yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka menyembelih. Disebutkan itu yudzabbihuna abna'ahum. Sembelih. Coba bayangkan, enggak kebayang sama kita, anak kita disembelih. Itu Firaun. Nah, berarti ciri-ciri kaum Nabi Hud ini, kaum Ad ini, itu adalah salah satunya itu. Menyiksa dengan cara yang bengis, ya. Menyiksa dengan cara yang bengis itu cara-cara yang dikenal mereka, diktator yang punya uang banyak, punya harta banyak, lalu mereka menyiksa orang, ya. Ini yang diingatkan oleh Nabi. Bagaimana peringatan selanjutnya terhadap orang yang demikian, kampung yang demikian, negeri yang demikian? Mungkin negeri ini kaya raya, teknologinya tinggi, ya, dan kalau dia menyiksa budak mereka ataupun orang yang tidak dia sukai dengan cara yang bengis, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku buruk dari orang-orang ini. Dan itu bisa terjadi loh. Dengan kekuasaan, dengan uang, kita bisa membuat yang nggak benar. Nabi SAW pernah diadukan. Datang seseorang yang menyatakan bahwa saya ditumbuk pakai batu. Ya, seorang budak wanita ditumbuk pakai batu. Ini enaknya kalau lagi ngobrol tapi di alam ini batu bata. Ditumbuk kepalanya sini dengan batu. Nah, kemudian dipanggil, yang menumbuk itu orang Yahudi.
dipanggil pakai batu, dipanggil mengelak-ngelak itu enak bener sih, ketahuan saksinya ada gitu bahwa yang menumbuk adalah orang ini. Waktu itu budak muslimah kalau nggak salah, udah jadi muslim, ditumbuk pakai batu, dipukul pakai batu. Nggak kebayang pakai dua batu waktu itu, dua batu atau dua kali gitu kan, dipuak-puak gitu. Nah, apa yang dilakukan Nabi SAW ketika ketahui iya benar, disuruh tumbuk lagi itu dua kali. Kisos namanya, ditumbuk lagi dua kali. Nah, mungkin dia punya kekuatan uang, kekuatan ini, sehingga gampang aja kesana kayak apa namanya, itu kan kekuasaan saya, nggak bisa begitu. Ya. Budak itu pun manusia, jadi dia pun diperlakukan dengan cara manusiawi. Kalau perlu dibantu dalam mengerjakan perbuatan, mengerjakan pekerjaannya dibantu. Bahkan kata Nabi SAW, budak dengan tuannya itu makanannya harus sama makanannya, nggak bisa dibedakan gitu. Ini kan kadang-kadang begitu, dibagi, enggak, harus sama, makan bareng lah, paling nggak sesuap dua suap kata Nabi gitu, untuk mendapatkan rasa makanan yang sama. Karena budak tuh manusia. Itulah yang mestinya kita perlakukan juga terhadap para pembantu kita, orang-orang yang membantu kita, anak buah kita. Kemudian misalnya udah ini selesai. Anak buah kita, pelayan kita, orang yang berada di bawah naungan kita, mestinya kita manusiakan, bukan disiksa dengan cara jabarin ini. Orang ada tuh kan etnis tertentu tuh kalau lagi nyuruh pelayan atau apa, wah luar biasa tuh, kalau perlu caci maki, astagfirullah, nggak bakal bahagia kawan. Emang dipikir begitu mereka jadi takut? Bukan, benci mereka ini. Mereka benci kepada orang yang tidak memanusiakan dirinya. Ya. Kadang-kadang kan begitu gitu tuh, punya kekuasaan, udah disuruh sana suruh berat tuh kondisinya. Ya. Ada salah satu guru saya tuh, namanya Pak Yayat, mudah-mudahan diberikan keberkahan kepada usia beliau. Pak Yayat itu ngajari kami waktu itu, kami sekolah pertanian, ngajari kami macul. Kita waktu itu belum begitu ngerti kenapa harus diajarin macul. Kan bisa aja nyuruh orang macul, suruh orang itu macul gitu, lahan itu disuruh. Kemudian apa dia bilang? Supaya kamu nggak ditipu. Loh, kok ditipu? Ditipu apa? Iya, ditipu orang yang macul. Kan kamu udah tahu gimana rasanya macul, berapa 1 jam kamu tuh berapa meter kamu bisa macul. Nggak ditipu. Jadi dia menganjurkan kita untuk merasakan dulu bagaimana pekerjaan orang kecil. Ya. Itulah yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Dia nggak tanggung-tanggung juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, walaupun pekerjaan-pekerjaan itu kecil. Ini bagian dari memuliakan manusia. Bukan seperti kaum Hud ini yang menyiksa dengan cara yang kejam, bengis, karena merasa menanggung rezekinya. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang atau kaum seperti kaum Ad ini. Nanti kita lihat kesudahannya kayak gimana. Seperti kesudahan kaum sebelumnya nih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.